Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat ya, Jumat tanggal 20 Februari 2026 bertepatan dengan 2 Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita jumpa lagi nih ya sahabat-sahabat PRT berkasih. Alhamdulillah dipanjangkan umur, kita dapat duduk lagi nih di teras masjid ya, ngobras katanya nanti ya, biasa ngobrol santai di teras masjid. Alhamdulillah di samping Pak RT ini ada Pak Ustadz kita ya, Pak Imam kita, dua imam kita nih, Imam Ustadz kita Masjid Al-Muhajirin, Pak Ustadz Haji Laili ya, Rojali Laili ya Pak ya, Rojali Laili. Lalu bersamaan juga dengan Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Rais. Alhamdulillah hari ini seperti biasa di momen Ramadan ini sebagai jemaah ya, sebagai masyarakat ya, katakan yang awam juga sih tentang ilmu agama, untuk memotivasi kita ya dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Sedikit kita minta pencerahan lah kepada Pak Imam kita ya, Pak Imam Rojali, berkenaan dengan makna dari ibadah puasa, khususnya ibadah puasa Ramadan. Oke, lanjut ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, berkenaan yang kami sampaikan tadi, mungkin sedikitlah Pak Imam bertausiah lah ya, untuk menambah ilmu agama kita sebagai jemaah nih, jemaah Masjid Al-Muhajirin, khususnya yang Pak Imam sebagai imam kami lah, memberikan wawasan, pemahaman apa sih sebenarnya ya hikmah ya tentang Ramadan ini. Nanti Pak Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita banjir Allah SWT, kita masih diberi kesempatan kesehatan, masih berinteraksi bersama PRT. Dimana Ramadan ini memang luar biasa, karena Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Dan bertakwa itu wajib ya, setiap manusia itu wajib, terutama orang muslim. Bahkan kalau sudah wajib ini untuk manusia itu seluruh manusia, tapi kita tidak bisa memaksa ya, tidak ada paksaan. Jadi sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu panggilan Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum bertakwa. Jadi dipanggil kepada orang yang beriman. Saya rasa kalau kita beriman, memang beriman semua, seluruh manusia itu beriman, tetapi dia beriman kadang-kadang beriman hanya setengah ataupun sedikit saja beriman. Sementara Allah menyuruhkan kita la'allakum tattaqun, ya, menjadikan orang yang bertakwa. Yang untuk menjadi orang bertakwa ini kita perlu kerja keras melawan hawa nafsu kita. Yang ada di dalam tubuh kita adalah nafsu. Nafsu kita bagi dua, nafsu yang baik dan nafsu yang jahat. Jadi kalau kita untuk menjagakan puasa kita sebagai puasa kita terjamin untuk mendapatkan kita takwa ini, maka kita harus perhatikan ya, atau jaga 5 keadaan ya, pasti terjaga 5 keadaan. Keadaan yang pertama ini di atas kepala kita ini. Bapak RT kira apa yang ada di kepala kita ini? Kira apa? Itulah pemahaman Pemikiran kita, Pak. Pemikiran kita ini harus kita jaga. Dengan apa kita menjaga? Dengan takwa. Pemikiran kita ini ada pemikiran yang jelek, ada pemikiran yang macam-macam, bahaya dan sebagainya, itulah kita jaga. Jangan sampai terjadi ya. Karena di dalam otak kita ada pikiran, ada otak. Otak kita yang memikir ini. Dari mana otak kita memikir ini? Dari
hati ini. Ya, hati ini berbicara tulus ikhlas kalau marah dari Allah SWT. Maka kita akan terlindung kalau kita menjaga pemikiran kita dari hal-hal yang negatif atau kemaksiatan. Yang kedua, Allah ciptakan mata ini, perlu kita jaga juga dari memandang hal-hal yang negatif, hal kemaksiatan. Jangan kita sampai memandang yang bukan yang tidak soleh, yang diserahkan oleh Allah SWT, kita hindarkan. Yang kemudian Allah ciptakan telinga kita ini. Gunanya apa? Kan untuk mendengar. Dengarlah perkara-perkara yang baik, jangan mendengar perkara-perkara yang buruk, apalagi mengintip-intip atau bisi-bisi tetangga. Itu luar biasa, itu kesalahan yang besar, masalah buat kita. Ya, setelah itu kita juga ada hidung ini. Allah ciptakan hidung. Kenapa Allah cipta hidung itu ke bawah, Pak, lubangnya? Agar kita bisa menghirup hawa segar, menengah ke langit. Mulut ini, pintu ini ada pagar lagi, Pak, bukan mudah itu. Ada pagar lagi itu. 32 pagar yang Allah pagarkan itu supaya lidah kita jangan berbicara hal negatif. Tapi kadang-kadang kita pagar kita rusak, Pak. Sakit gigi yang rusak ya. Kita mereka menyebabkan kita ya. Namun demikian kita tetap memagarkan harum pagaran lidah kita itu. Kenapa? Bahasa mengatakan mulutmu, ya, lidahmu, ya, harimau. Ya. Memang katanya lidah itu tidak bertulang, lembut, mudah tetapi lebih tajam daripada pedang. Maka Rasulullah mengatakan banyak orang terpleset kendaraan tetapi tidak terlalu parah lah. Tapi kalau tidak, begini sangat. Ya kan? Kalau orang sedang megang parang, kita ngomong sembarangan, emosi kita, putuslah itu kita itu. Ya? Nah sudah itu yang ke atas. Kemudian kita sudah kita jaga yang 5 keadaan tadi, kita harus terjaga 5 keadaan. Terutama apa? Tangan kita. Terjaga tangan kita dari hal-hal yang kemaksiatan, memberi nama memukul yang bukan hak kita, atau memberi binatang dan apa nama itu menciptakan binatang atau bagaimana semuanya orang lain pembohongnya itu juga terjaga kalau kita sudah alakum tatakun itu. Kemudian setelah di tangan kita, apalagi yang kita harus jaga itu? Hati kita, dada kita. Jangan pada dada kita ada hati. Hati ini bisa berbuat baik dan bisa berbuat jahat. Itu yang kita jaga. Kalau kita sudah alakum tatakun, insya Allah terjaga. Kemudian dari dada kita ke perut kita. Perut juga kita harus kita jaga. Bukan halal haram hantam terus, tapi kita jaga yang halal dan thayyibah, rezeki yang baik dan halal yang baik yang baik. Kemudian setelah dada kita lari ke kemaluan kita. Kemaluan kita juga harus kita jaga dari hal-hal yang negatif, yang bukan hak kita jangan kita hantam, ya. Yang subhat yang kita jangan hantam. Seperti yang kemarin kita jaga, jangan sampai kita menangis dengan puasa. Walaupun itu ada sebagian mengatakan ada kesehatan ya, tetapi kita tidak boleh sembarangan mempengaruhi itu. Ya. Kemudian terakhir, ya, kaki kita. Kaki ini perlu kita jaga juga, Pak. Karena kita ala tempat tahu terjaga dia. Kenapa? Tidak melangkah kepada tempat kemaksiatan, tidak melangkah tempat perjudian, tidak melangkah tempat perminuman keras, tidak melangkah kepada kita tempat pelacuran dan rumah-rumah kelab malam. Kita langkah ke tempat yang baik, ya, ke masjid. Walaupun kita melangkah ke tempat yang tidak masjid seperti itu, kita langkah yang baik. Mengajak istri kita beli pakaian dan perhiasan-perhiasan yang kita mampu, kita mampu itu harus dikatakan. Jadi tubuh kita ini semuanya adalah harus kita jaga dengan karena kita berpuasa. Karena kita tidak menjaga tubuh kita berpuasa, kata Rasulullah mengatakan, "Rubba sahimin laisa lahu min syai'in wa rubba sahimin
Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam atas pencerahannya lah ya, tausiahnya di pagi hari ini di Ramadan kedua ini. Intinya yang Pak RT dapat rangkum di momen ini dari nasihat Pak Imam bahwa untuk momen Ramadan ini marilah jadi ditingkatkan lagi, jaga apa yang ada di diri kita ini, dari kata, pikiran, lidah, hati, termasuk kata perkataan, untuk dijauhkan dari hal-hal yang tidak berguna, seperti yang khususnya yang bermaksiat kepada Allah. Kedua, untuk lebih menjaga panca indera kita ya Pak Imam ya, untuk lebih dekat lagi ke urusan kesolehan kita kepada Allah. Terima kasih Pak Imam atas nasihatnya, tausiahnya ya. Semoga ini menjadi motivasi kami lah sebagai jemaah untuk lebih lagi meningkatkan kualitas iman kami terhadap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.